Biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis. Hari ini ada ini apa? Bukan, ini lebih ke skincare-nya. Jadi biar pada apa? Nggak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak ya. Sip. Jadi ketidaktahuan rakyat justru menjadi kekuatan bagi si penguasa. Dan di dalam buku ini tuh caranya gimana? Jadi di dalam buku ini si penguasa itu bikin bahasa baru yang mana bikin otaknya rakyat-rakyat tuh lebih sempit gitu. Jadi mereka nggak bisa mikir yang macam-macam. Ingin bertanya Bapak, dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini seperti demonstrasi, dan bisa kita ketahui bahwa yang melakukan demonstrasi ini kebanyakan dari generasi pemuda. Namun dengan adanya demonstrasi ini pun masih belum tersampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sebenarnya apa sih yang Bapak harapkan kepada pemuda ini, kepada pemuda seperti kita agar siklus ini tidak terjadi lagi? Tetapi di sisi lain, pemegang kewenangan berkekuasaan seringkali mengendalikan dengan menggunakan coercive power, kekuatan kekerasan. Nah, itu yang seringkali memantik munculnya kekerasan. Jadi kekerasan itu biasanya justru dilakukan oleh yang menjaga, yang mengawal. Nah, dari situ kemudian muncul konflik, muncul kekerasan yang bisa berakibat pada korban jiwa selain cedera. Sekali lagi. Iya, Pak. Ayo. Para peserta SOP dan Civitas SMA Langsung Jakarta yang saya sayangi dan banggakan. Tepuk tangan buat semuanya. Pak Badrul Zaman yang saya hormati, kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, kemudian ketua MPK, mana Zeta, dan moderator tadi Zahra, teman-teman semua. Alhamdulillah saya senang sekali bisa kembali ke Lab School Rawamangun. Saya juga sebetulnya alumni Lab School, tapi Lab School yang di Jogja. Saya dulu sekolah SD-nya SD Laboratori IKIP Jogja. Waktu itu di sini namanya masih IKIP, di Jakarta namanya IKIP Jakarta, kalau di Jogja namanya IKIP Jogja, namanya waktu itu sekolah laboratori. Cuma sekarang di sana namanya sekolah percobaan, Pak. Jadi kalau di sini namanya lab school, kalau di Jogja namanya sekolah percobaan. Jadi kesannya seperti lagi coba-coba gitu. Teman-teman sekalian, saya dapat tugas untuk bicara soal apa ya, dari aspirasi ke aksi, peran pemuda sebagai pengawal demokrasi di era kepemimpinan. Jadi teman-teman sekalian, saya akan polanya begini, saya akan bicara sedikit, sesudah itu kita lebih banyak dialog. Anda bertanya, Anda menyampaikan pendapat, nanti kita diskusi, ya. Jadi saya akan berikan gambaran sedikit saja tentang demokrasi itu adalah proses politik. Demokrasi adalah proses politik. Apa sih politik itu? Minimal, politiknya minimal 3. Satu adalah tentang pengelolaan aspirasi kepentingan. Satu. Yang kedua adalah tentang pengelolaan kewenangan kekuasaan. Yang ketiga adalah tentang penyusunan kebijakan, penyusunan policy. 3. Minimal dalam sudut politik itu 3. Jadi kenapa ada proses politik? Satu, ada proses soal pengelolaan aspirasi. Karena biasanya banyak nih, ada yang kepengen A, ada yang kepengen B, kepengen C. Nah itu dikelola lewat proses politik. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kewenangan. Ada level kewenangan, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada berbagai kewenangan yang ada dibagi-bagi. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, ini menunggu azan dulu atau teruskan? Tunggu azan ya, kita tunggu dulu ya sebentar. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan demokrasi, teman-teman? Demokrasi itu definisinya banyak sekali. Jadi kalau teman-teman mencari apa itu definisi demokrasi, secara keilmuan ada lebih dari 650 definisi. Jadi ketika saya bilang demokrasi, antara satu dengan yang lain belum tentu sama. Ada yang pernah bilang demokrasi itu ya rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Siapa yang bilang gitu? Abraham Lincoln. Tapi that's not the only definition. Itu bukan satu-satunya definisi. Kalau boleh saya sederhanakan dari yang banyak itu, demokrasi itu adalah sebuah sistem untuk mengelola kekuasaan agar berjalan dengan damai dan bisa menghasilkan keputusan bersama
untuk kepentingan rakyat banyak. Kata kuncinya adalah mengendalikan dan menghasilkan manfaat untuk orang banyak. Apa sih bedanya sebelum demokrasi sama sebelum demokrasi? Nih, sebelum demokrasi, pergantian kekuasaan itu diraih lewat pedang, perang, kompetisi. Yang berbenturan menang, yang menang pegang kekuasaan. Lalu kekuasaannya diturunkan kepada generasi berikutnya, turun-temurun. Nanti ada berontak lagi, tempur lagi, yang menang pegang kekuasaan. Jadi kekuasaan itu berganti lewat kekerasan dan dipertahankan menggunakan kekerasan. Itu sebelum era demokrasi. Ketika ada demokrasi, maka kekuasaan itu dikendalikan durasinya, lamanya dikendalikan. Kalau dulu, sekali Anda menjadi penguasa, sampai Anda meninggal berkuasa. Betul ya? Dengan ada demokrasi dikendalikan. Ada yang 5 tahun berkuasa, ada yang 4 tahun. Jadi dikendalikan lamanya. Yang kedua, dikendalikan urusannya. Sebelum demokrasi, kalau Anda berkuasa semuanya. Ya bikin hukum, ya melaksanakan hukum, ya bikin kebijakan, ya mengawasi kebijakan. Semuanya di satu badan. Begitu ada demokrasi, dibatasi kewenangannya. Inilah kewenangan Anda. A, B, C, D, di luar itu kewenangan yang lain. Terbayang ya? Dibatasi panjangnya, durasinya, dan dibatasi skopnya. Cakupannya dibatasi. Itulah demokrasi. Proses pembatasannya dilakukan dengan cara yang damai. Bukan dengan kekerasan. Itu esensinya demokrasi. Nah, untuk demokrasi bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kepentingan rakyat, maka harus ada satu, nilai-nilai kesetaraan. Kesetaraan, semua memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, harus ada tata kelola yang benar, good governance. Good governance apa? Bebas korupsi, bebas nepotisme. Itu akan membantu memastikan kebijakan bisa memberikan manfaat. Jadi teman-teman sekalian, tadi soal politik 3, demokrasi adalah mekanismenya yang dipakai. Nah, bagaimana peran anak muda? Teman-teman, kalau di sini tadi disebut ya, aspirasi ke aksi, peran pemuda sebagai pengawal demokrasi. Generasi baru, generasi muda di Indonesia dalam sejarahnya selalu memikirkan tentang apa yang seharusnya. Anak muda bicara tentang apa yang seharusnya. Sehingga ketika ada yang menyimpang dari yang seharusnya, anak muda menyuarakan koreksi. Karena anak muda yang mengungkapkan apa yang seharusnya. Yang seharusnya itu berdasarkan apa? Idealisme. Karena itu anak muda memiliki idealisme itu dijaga. Dan itulah yang kemudian menghidupkan. Jadi, teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang demokrasi di Indonesia, anak-anak muda yang berjuang. Nah, tepat hari ini, 20 Mei tahun 98, Anda belum lahir ketika peristiwa itu terjadi. Tahun 98, di situ ada reformasi. Kenapa? Di era sebelumnya, kekuasaan itu terus-menerus. Tadi bilang kan demokrasi dibatasi, bukan? Pemimpin terus-menerus dipilih sampai 5 kali, hampir 6 kali, tapi berjalan lama. Kemudian kewenangan sentralistik semua dikendalikan. Apa yang terjadi? Banyak ketimpangan, banyak praktek-praktek korupsi dan lain-lain. Lalu anak-anak muda turun tangan, anak-anak muda terlibat mendorong reformasi. Reformasi itu yang kemudian membawa Indonesia pada era demokrasi dan desentralisasi. Sehingga daerah memiliki kewenangan. Nah, itu teman-teman yang menjadi konteks mengapa anak muda harus bicara, mengapa anak muda perlu terlibat. Kedepan, mengapa ikut memikirkan soal ini penting, teman-teman? Karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh proses politik itu berdampak kepada kita semua. Saya beri contoh,
biaya transportasi umum itu keputusan politik apa bukan? Keputusan politik. Biaya pendidikan itu keputusan politik bukan? Banyak sekali keputusan-keputusan yang sesungguhnya merupakan keputusan politik. Apabila kita memilih diam dan mendiamkan, maka keputusan-keputusan yang dibuat bisa jadi keputusan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Karena itulah rakyat di dalam demokrasi tidak boleh diam dan mendiamkan. Rakyat justru harus bersuara dan harus mengungkapkan aspirasi, mengungkapkan keinginan sehingga direspon oleh pemerintah. Tapi kalau rakyat tidak mengungkapkan aspirasi, pemerintah tidak merespon. Itulah sebabnya mengapa penting aktif, mengapa penting terlibat, mengapa penting untuk mengkoreksi bila menemukan adanya penyimpangan. Nah, teman-teman, itu sebagai pengantar awal. Kita bisa tukar pikiran. Silakan kalau ada teman-teman yang mau komentar, bertanya, dengan senang hati saya jawab. Zara, silakan Anda bantu untuk lalu lintas komunikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Anies dan teman-teman, saya Ahmad Izian dari SMA Lab School Jakarta kelas 10F. Izin Pak, kan tadi Pak Anies sebutkan bahwa salah satu prinsip dari demokrasi itu kedamaian ya Pak. Tapi untuk mencapai demokrasi ini kan pada beberapa saat itu perlu adanya semacam kekerasan ya Pak. Seperti misal pada tahun 98 untuk di Indonesia atau pada saat revolusi Prancis misalkan Pak. Itu gimana ya Pak? Bukankah melalui revolusi atau demonstrasi yang biasanya memunculkan kekerasan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi yaitu kedamaian Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman dan Bapak Anies, perkenalkan saya Keisha dari kelas 10F, kelas Nurul Membangun. Nah, saya melihat bahwa aktif di media sosial dan membawa perspektif baru dalam suatu masalah di Indonesia. Meskipun berbagai masalah dan berita muncul di Indonesia, saya melihat bahwa generasi muda itu cenderung mengikut opini publik karena FOMO. Menurut Bapak, bagaimana cara generasi muda dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis agar dapat melihat masalah dari perspektif baru dan menghindar pembentukan opini yang hanya didasarkan pada FOMO? Terima kasih. Selamat siang Kak Anies, mungkin ya, izin saya manggil Kak Anies karena kebetulan saya juga keluarga dari Bina Antar Budaya. Perkenalkan saya Ataya dari SMA Lab School Cibubur. Saya ingin bertanya soal pemuda karena kebetulan kita juga di Jalan Pemuda hari ini Pak. Kak Anies, dan juga tadi Kak Anies sempat menyampaikan bahwa sebagai pemuda kita tidak boleh mendiamkan apa yang terjadi dan juga itu adalah bentuk dari pengawalan kita untuk demokrasi. Namun kita semua tahu dan juga saya yakin Kak Anies juga tahu bahwa pemuda saat ini tidak mungkin diam apabila apapun yang terjadi dengan demokrasi atau demokrasi mulai diacak-acak dan sebagainya. Namun mungkin seperti yang kita semua tahu juga dan Kak Anies tahu bahwa akhir-akhir ini mungkin kita bisa melihat sebagai contoh Indonesia gelap dan sebagainya. Di aksi-aksi tersebut banyak sekali pemuda yang ditindas dan juga dilakukan banyak sekali kekerasan oleh aparat penegak hukum. Bahkan anggota-anggota dari tim medis juga bagian dari korbannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini, gitu Kak Anies? Dan juga menurut Kak Anies, bagaimana kondisi yang seharusnya kita lakukan atau yang seharusnya kita ubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Anies. Di sini izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Razilza dari SMA Negeri 12 Jakarta. Di sini mungkin saya lebih pengen cerita sedikit juga. Jadi saya baru aja nyelesain suatu buku judulnya 1984 by George Orwell. Dan di situ tuh ada slogan yang menurut saya menarik banget. Slogannya itu war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Nah, yang menurut saya paling ngena itu di ignorance is strength gitu. Dimana di dalam buku ini itu ngejelasin kalau misalnya si penguasa ini itu jadi tuh ketidaktahuan rakyat justru menjadi kekuatan bagi si yang penguasa. Dan di dalam buku ini tuh caranya gimana? Jadi di dalam buku ini si penguasa itu bikin bahasa baru yang mana bikin otaknya rakyat-rakyat itu lebih sempit gitu. Jadi mereka nggak bisa mikir yang macam-macam sehingga jadi di partai dalam novel ini itu mempertahankan kekuasaannya tanpa adanya perlawanan karena rakyatnya sendiri tuh nggak tahu cara berpikir kritis gitu. Dan di sini
saya mulai setelah membaca buku ini, saya itu mulai merefleksikan kondisi Indonesia saat ini, khususnya di dalam bidang pendidikan gitu. Dan kenapa saya bilang begitu? Contohnya saja, kalau misalnya di dalam semua teman-teman pasti ngerasain juga kalau misalnya materi sejarah dan juga kewarganegaraan PKN gitu biasanya, itu sering banget di dalam kurikulum sendiri itu sebenarnya banyak banget hal-hal yang nggak diajarin gitu. Dan kadang bahkan disederhanakan dan juga disensor demi menjaga dalam tanda kutip citra negara, citra nasional gitu. Padahal masih banyak aspek sejarah Indonesia yang tidak diajarkan secara utuh dalam kurikulum resmi. Meskipun kalau misalnya kita lihat di perpustakaan atau segala macam itu pasti ada, cuman kan memang nggak diajarkan secara umum gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak secara sistematis membentuk ketidaktahuan massal yang justru memperkuat suatu kekuasaan. Dan yang kedua, apakah selama ini pendidikan benar-benar memperdayakan atau justru membatasi kapasitas berpikir kritis siswa dalam kerangka yang memang sudah ditentukan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Anies dan selamat siang semuanya. Izinkan memperkenalkan diri, saya Mutia Maharania Zulfa dari SMA Negeri 44 Jakarta. Izin bertanya Bapak, dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini seperti demonstrasi, dan bisa kita ketahui bahwa yang melakukan demonstrasi ini kebanyakan dari generasi pemuda. Namun dengan adanya demonstrasi ini pun masih belum tersampaikan aspirasi kepada pemerintah. Nah, menurut tanggapan Bapak, bagaimana yang sebenarnya harus generasi pemuda ini lakukan agar aspirasi kami didengar oleh pemerintah, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus-bagus. Buat tangan buat yang bertanya nih. Pertama tadi, Izian. Mana Izian tadi? Izian ditanya, perubahan itu kan untuk demokrasi. Demokrasi kan tanpa kekerasan. Kenapa pada saat perubahan ada kekerasan? Nah, umumnya ketika anak-anak muda menyuarakan tentang demokrasi, biasanya adalah gerakan yang damai, tanpa membawa alat pencedera. Alat pencedera itu bentuknya bisa macam-macam. Tapi mereka biasanya peaceful, tanpa menggunakan alat yang bisa membuat cedera. Tetapi di sisi lain, pemegang kewenangan, berkekuasaan, seringkali mengendalikan dengan menggunakan coercive power, kekuatan kekerasan. Nah, itu yang seringkali memantik munculnya kekerasan. Jadi kekerasan itu biasanya justru dilakukan oleh yang menjaga, yang mengawal, dan dari situ kemudian muncul konflik, muncul kekerasan yang bisa berakibat pada korban jiwa selain cedera. Nah, ini relevan dengan pertanyaannya Ataya tadi. Ataya tadi bilang, bagaimana dengan kekerasan oleh negara? Bagaimana kita harus bersikap ketika negara munculkan kekerasan? Kekerasan itu kalau sampai terjadi, ya harus dikoreksi. Koreksi caranya gimana? Ungkapkan, laporkan, protes. Belum tentu diikuti, belum tentu direspon. Tapi jangan juga berarti diam. Teman-teman, sepatu Anda kotor, dibersihkan. Kemudian satu ketika Anda nggak membersihkan. Kenapa? Toh nanti kan kotor lagi hari ini. Ya nanti kalau kotor Anda bersihkan lagi. Tapi bukan berarti kita berhenti membersihkan hanya karena tahu hari ini akan kotor. Disitulah fungsi kita. Ya kita koreksi. Apakah nanti akan diterima? Belum tentu. Tapi koreksi itu jangan berhenti. Disitulah kekuatannya. Dan lama-lama teman-teman, perjuangan seperti ini pada akhirnya akan bisa mendapatkan keberhasilan. Jangan putus untuk menggugat ketika terjadi kekerasan. Bahkan teman-teman, sekarang ada sebuah gerakan unik di mana anak-anak muda menjadi penjaga ketika peserta demo itu mengalami kekerasan. Rumah sakit, di situ ada anak-anak mahasiswa yang menjaga dan menjamin biaya pengobatan ketika ada yang terluka. Dulu nggak pernah ada. Sampai dulu ketika saya bertugas di DKI, saya buatkan aturan, bila ada yang berdemonstrasi lalu mengalami kekerasan dibawa ke rumah sakit, maka Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab untuk membiayai sampai sembuh.
Kenapa? Ya karena kita di ibu kota. Kalau kejadian di ibu kota, maka potensi terjadi kekerasan selalu ada. Siapa yang akan ngurus? Bayangkan, ini soal kemanusiaan. Dan ketika seseorang datang mengalami kekerasan, mereka kan datang untuk memperjuangkan sesuatu, bukan? Tapi ketika mereka mengalami kekerasan dibawa ke rumah sakit, mau ada tindakan, harus bayar 70 juta. Siapa yang mau bayar? Siapa yang menanggung? Rumah sakit belum tentu mau melakukan tindakan bila tidak ada jaminan siapa yang akan membiayai. Nah, disitulah negara hadir. Dalam hal ini DKI. Nah, nampaknya sekarang aturan itu nggak ada lagi. Nah, sekarang yang muncul anak-anak muda berjaga di rumah sakit, dan ketika dibutuhkan mereka fundraising. Dan fundraising menutup biayanya. Saya rasa anak-anak muda ini jenius. Sering ketemu dengan jalan-jalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Selain melaporkan, mereka juga menyelamatkan. Gitu ya. Itu untuk Izian dan Ataya. Lalu Keisha tanya tentang berpikir kritis, dan Razilza tadi merujuk kepada George Orwell ya. Ya, George Orwell itu di dalam tulisannya 1984 itu menyebutkan bahwa war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Sebetulnya itu adalah sebuah pesan yang terbalik. Untuk rakyat jangan jadi ignorance. Kenapa? Karena kalau rakyat jadi ignorance, itulah yang menjadi senjata terkuat bagi penguasa. Rakyat jangan ignorance, rakyat harus terdidik. Nah, terdidiknya apa? Terdidiknya yang Keisha bilang tadi, harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Teman-teman, critical thinking ini buat semuanya. Jadi mau demokrasi apa tidak, ini adalah tools untuk masa depan. Kalau adik-adik mau survive di masa depan, Anda harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan sekolah-sekolah kita harus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis itulah, maka Anda akan bisa melakukan terobosan. Dan berpikir kritis itu menjadi tameng dalam berhadapan dengan hoax. Hoax itu beredar, syaratnya yang membaca dan melihat tidak punya kemampuan berpikir kritis. Kalau orang punya kemampuan berpikir kritis, hoaxnya berhenti di dia. Anda terima satu teks, Anda terima sebuah video, tapi tidak punya kemampuan berpikir kritis, Anda baca, Anda kirimkan lagi. Penyebar hoax adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir kritis. Tapi kalau orang yang mampu berpikir kritis, begitu dia lihat, ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Dia akan lihat waktunya, konteksnya, isinya, dikritisi. Dan itu membuat, ini nggak betul nih, nggak usah disebarin. Nah, critical thinking itu diperlukan. Satu, menahan itu. Yang kedua, soal kreativitas. Kalau kita ingin kreatif, harus punya kemampuan berpikir kritis. Karena kemampuan berpikir kritis itu mampu untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dan critical thinking ini merupakan satu dari 4 skill yang disebut sebagai 21st century learning skill. Udah sering dikatakan ini. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Itu 4C yang disebut sebagai tools untuk masa depan. Jadi buat teman-teman, ini penting sekali untuk ada. Dan tadi yang Orwell katakan, Orwell itu mengatakan itu untuk sinis. Merawat kebodohan adalah resep buat penguasa bisa langgeng dalam kekuasaannya. Nah, teman-teman sekalian, pemegang kewenangan yang baik pasti ingin rakyatnya cerdas. Pasti rakyatnya cerdas. Karena kalau rakyatnya cerdas, maka bisa rame-rame lebih sejahtera. Pasti. Kalau ada pemegang kewenangan yang menjaga ignorance, ya itu tadi, dia hanya ingin melanggengkan kekuasaan. Tanggung jawab kita untuk melawan itu, jangan dibiarkan. Kemudian Mutia, mana Mutia tadi? Mutia, soal bagaimana aspirasi dengar oleh pemerintah ya, dan publik. Teman-teman, cara biar bisa dengar, Anda harus kreatif. Harus kreatif. Kenapa sih dulu ada demo? Sebetulnya demo itu adalah cara untuk membuat aspirasi itu lebih kuat suaranya. Ketika Anda satu orang
menyampaikan aspirasi dengan ditemani 5 orang dan dengan ditemani 500 orang, beda nggak kira-kira? Beda. Itu salah satu contoh. Sama, sekarang Anda menyampaikan aspirasi dengan bikin rekaman. Bikin rekaman. Begitu jadi viral, apa yang terjadi? Contoh, ada anak muda bikin rekaman tentang jalan-jalan rusak di sebuah provinsi Lampung. Ingat ya? Dia bikin reportase. Dia begitu dia bikin itu, apa yang terjadi? Langsung menjadi perhatian. Jadi sekarang banyak metode baru Mutia yang bisa dipakai untuk membuat aspirasi itu didengar. Nah, kekuatan HP, ini sambil saya ngomong pada ngerekam nih. Ini sesungguhnya adalah tools juga nih. Tools yang bisa Anda pakai untuk peristiwa apa saja Anda nyalakan HP itu, dan Anda bisa mengubah kenyataan menjadi bahan kampanye. Ada penyimpangan, bisa dikoreksi. Sebaliknya, ada kebaikan jadi inspirasi. Penyimpangan dikoreksi, kebaikan jadi inspirasi. Jadi ini Mutia, alat baru ini dahsyat. Saya sering sebut 3 unsur. 3 unsur. Luar biasa sekali teman-teman, bagaimana Pak Anies Baswedan ya, bukan hanya di kampus, bukan hanya berdialog di universitas ya bersama para ahli, namun Pak Anies Baswedan ya bisa juga berdiskusi, berbagi ilmu ke sekolah-sekolah teman-teman ya. Sekolah-sekolah SMA ini gebrakan yang sangat hebat ya. Bagaimana Pak Anies Baswedan ini teman-teman ya sangat humble berbagi ilmu kepada adik-adik yang masih sekolah ya. Beliau menempatkan diri sebagai seorang ayah yang mau mengajar anak-anaknya teman-teman. Bagaimana menurut kalian?